bertepatan dengan hari kemerdekaan ini banyak masyarakat yang bertanya, kita itu betul-betul sudah merdeka atau tidak? Ukurannya kan di sana. Kalau merdeka itu pasti tidur nyenyak, perut tidak sampai keroncongan, istilahnya seperti itu. Lah, jadi kalau dikaitkan dengan Pak Sen kembali masalah dana amanah, tidak salah juga kalau banyak masyarakat yang bertanya. Bahkan saya siang dan malam selalu ditanyakan oleh mereka tentang apa sudah turun Romo, apa sudah turun Romo. Tapi ya tetap jawaban saya bahwa dana yang dimiliki oleh bangsa sejak Mojopahit sampai ke Ampera zaman Bung Karno itu memang masih tersimpan dengan baik, ya. Ya, terima kasih Pak Zen, dan salam saya untuk penggemar Cakrawala Institute. Keluarga besar Pak Zen, ya sudah barang tentu bertepatan dengan hari kemerdekaan ini banyak masyarakat yang bertanya, kita itu betul-betul sudah merdeka atau tidak? Ukurannya kan di sana. Kalau merdeka itu pasti tidur nyenyak, perut tidak sampai keroncongan, istilahnya seperti itu. Lah, jadi kalau dikaitkan dengan Pak Sen kembali masalah dana amanah, tidak salah juga kalau banyak masyarakat yang bertanya. Bahkan saya siang dan malam selalu ditanyakan oleh mereka tentang apa sudah turun Romo, apa sudah turun Romo. Tapi ya tetap jawaban saya bahwa dana yang dimiliki oleh bangsa sejak Mojopahit sampai ke Ampera zaman Bung Karno itu memang masih tersimpan dengan baik, ya. Karena apa? Karena masih tersimpan, gitu. Masih tersimpan dengan baik karena menunggu Indonesia sebagai negara, sebagai bangsa itu sudah tertata rapi atau tidak. Artinya tertata rapi itu seluruh lembaga pemerintahan itu justru harus melahirkan peraturan-peraturan demi kepentingan masyarakat secara umum. Saya sebagai orang yang sejak SMP, SMA sudah gelut di bidang politik di dalam keluarga besar Bung Karno sampai sekarang, saya itu terus terang aja Pak Zen, kalau pergi keluar kota itu di jalan-jalan itu sering menangis, ya. Warung-warung kaum marhen itu banyak yang tutup, ya. Toko-toko banyak yang reot. Itu tadi itu dari Singosari ke Malang aja jalan yang ramenya seperti itu, mobilnya empet-empetan, ya. Entoh banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Artinya ekonomi sedang stagnasi. Kalau bingung masih karuan, berarti sih ada duit ngelim, stagnasi. Kenapa stagnasi? Karena kelihatannya Pak Zen, duit yang tercetak di Republik Indonesia ini yang 80% itu bergulir di Jakarta, yang sudah barang tentu dimiliki dan di tangan orang-orang di Jakarta, yang kebetulan di sana banyak konglomeratnya, banyak mantan-mantan ini, background politik ini. Lah, dalam situasi politik seperti ini, mereka juga pasti memanfaatkan supaya Indonesia itu akan gelisah gara-gara rakyat lapar. Lah, ini kebetulan Pak Zen, rumah saya itu sederhana di Jalan Citandui ini, tapi sejak dulu, maaf ini saya singgung, sejak zaman saya itu masih anggota Kuartet S, ya. Saya berkali-kali diundang di Jakarta di safarinya Edisut, ya. TVRI, saya tetap tidak mau, karena tidak harus mengelola Jakarta ini, Indonesia itu dari Jakarta, dari Malang pun ternyata bisa, dan ternyata berhasil. Saya justru bertahan dengan kepribadian seperti itu. Kuartes tetap bertahan di Malang, tapi hitungan saya apa? Secara geografis kota Malang itu dari
barat bisa, dari utara bisa, dari timur bisa. Nah, justru pada waktu saya di sini itu jasa kuartet S itulah yang bisa mendorong saya untuk menjadi, maaf istilah umum ya, ini kata mereka, menjadi tokoh nasional ya. Buktinya partai-partai politik yang saya dirikan start dari sini semua berhasil dengan baik ya. Meskipun saya tidak berambisi untuk dalam partai, karena tujuan saya apa Pak Zen? Hanya untuk bangsa dan negara. Kenapa saya mendirikan partai pada waktu itu? Karena yang kita garap itu adalah kekuasaan. Yang kekuasaan itu kebetulan mempunyai meja 3 kaki ya waktu itu. P3, Golkar, PDI. Kalau saya meskipun KTP saya Islam, kalau saya masuk P3 pasti di sana paling-paling ya tukang jaga sepeda di masjid dan lain sebagainya gitu. Ya indah-indah saja, tapi bukan itu maksud saya ya. Saya pada waktu itu pegawai negeri. Tapi kenapa saya tidak masuk ke Golkar? Karena justru pemerintah pada waktu itu yang saya harap untuk sadar, sekali lagi untuk sadar kembali ke cita-cita kemerdekaan. Justru penyelewengan politik, ekonomi, sosial dan budaya itu justru pada waktu di bawah kekuasaan Orde Baru, terutama pada waktu Pancasila ini sudah dirubah pada tahun 1974 ya. Itu dirubah, yang rubah ya indah merubahnya. Pancasila bukan tafsir, P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu mana Pancasila? Inilah yang membuat bangsa ini menjadi stagnasi, bangsa ini menjadi ngambang, bangsa ini menjadi tidak jelas sama sekali. Kesimpulan selanjutnya, semua yang menjadi orang-orang yang duduk di pemerintahan ini tidak pernah belajar tentang Pancasila. Inilah yang menjadi PR kita Pak Jen. PR kita mudah-mudahan bagaimana, apa kita butuh perubahan secara besar-besaran. Kalau dulu revolusi itu memang bedil-bedilan, sekarang tidak musim ya. Kita ini sebagai bangsa sudah bosan lah kalau kita akan terus-menerus bermusuhan dengan sahabatnya sendiri, saudaranya sendiri. Tetapi yang kita minta berani menjadi RI 1, harus tegas dan kuat. Jangan sampai kanker-kanker kecil-kecil itu, misalnya maaf, kelompok-kelompok agama yang ekstrim ya, jumlah mereka itu seujung jari kita. Katakanlah jumlahnya mungkin berapa ribu gitu. Masa akan menghancurkan kemerdekaan manusia sejumlah 360 juta di Republik Indonesia ini?